Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di video mata kuliah pemrograman dasar. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kondisional. Kondisional nanti ada yang kita bahas ada if else, kemudian else if, kemudian nanti lanjutannya pada video berikutnya yaitu nested if atau if bersarang, dan ada switch case. Untuk video kali ini cukup sampai if else if saja. Baik, harapannya nanti kalau sudah memahami materi yang disampaikan pada video kali ini, Anda semuanya bisa memahami konstruksi kondisional sehingga dalam pembuatan program Anda bisa menerapkannya untuk menentukan alur jalannya program, ya. Jadi sebuah program biasanya di dalamnya ada sebuah percabangan, jalur mana yang akan ditempuh, jalur mana yang akan dipilih untuk dikerjakan itu berdasarkan sebuah kondisi tertentu, ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan kondisional if else, dan if else if. Oke, kita langsung saja. Kita bahas dulu terkait dengan kondisional tadi, walaupun sudah kita serempet-serempet, ya. Oke, jalannya program ataupun aplikasi komputer ditentukan berdasarkan suatu kondisi, ya. Jadi kondisi ini biasanya tergantung pada data yang ada pada saat tertentu, ya. Jadi berdasarkan kondisi data pada saat tertentu. Misalnya sama seperti Anda ketika main game. Ketika main game nyawanya habis, kemudian ternyata Anda mati lagi, ya sudah, game over, kan begitu. Ya, kemudian kalau misalnya main game kemudian Anda mati, nyawanya masih, maka masih bisa melanjutkan gamenya, kan gitu kan. Tapi nyawa yang sebelumnya berkurang satu, kan begitu. Ya, jadi itu kondisional yang jalan di sana. Kemudian saat program dijalankan saat ini itu ya, jadi saat program dijalankan saat ini dan dijalankan lain waktu mungkin kondisinya berbeda, ya. Jadi ketika, ya itu tadi, ketika dijalankan saat ini nyawanya tinggal 2, ketika mati ya masih bisa melanjutkan yang ulang dari checkpoint yang sebelumnya. Tapi kalau di lain waktu lagi mati lagi, nyawanya sudah habis, ya sudah, game over, kan gitu. Dalam bahasa pemrograman mohon maaf ini salah apa namanya, salah ketik mungkin, ya, dalam pemrograman bahasa pemrograman C#, ya. Oke. Dalam bahasa pemrograman C#, pernyataan seleksi atau kondisional sebetulnya secara umum ada 2 macam, ya, yaitu ada if dan switch statement. Ada if statement dan switch statement. Yang mana if ini juga nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Oke, yang switch statement nanti pada video berikutnya. Oke, kita bahas yang pertama, kondisional if. Kondisional if ini mempunyai beberapa bentuk, ya. Bentuk yang pertama adalah if dengan satu pilihan, ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Di sini nanti Anda menuliskan keywordnya if, kemudian di sini ada kondisinya diapit dengan tanda kurung, ya, kondisinya. Nah, kondisi ini nanti inilah, ya, kondisi inilah yang nantinya akan dievaluasi. Kondisinya bernilai true atau false. Ketika kondisinya bernilai true, maka blok if-nya ini kan if, blok if-nya itu yang ini yang diapit dengan tanda kurung kurawal. Ini pernyataan, saya simbolkan dengan pernyataan. Apakah hanya boleh satu baris kode saja? Ya tidak, ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, setiap akhir pernyataan kan diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap ketika kondisinya bernilai true, maka pernyataan yang ada di dalam blok if ini itu akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true.
Tapi jika kondisinya bernilai false, maka blok pada statement if ini akan diabaikan. Artinya tidak dikerjakan. Seluruh statement yang ada di dalam blok if ini akan diabaikan atau ditinggal saja gitu ya, tidak dieksekusi. Lalu bagaimana? Ya melanjutkan lagi, misalnya di bawahnya ada blok program yang lain, nah mengeksekusi yang berikutnya. Hanya blok if ini saja yang dilewatkan atau diabaikan ketika kondisinya bernilai false atau salah. Tapi kalau kondisinya bernilai true tadi ya, blok if ini seluruh pernyataan yang ada di dalam blok if akan dieksekusi ya. Oke, ini bentuk umumnya. Oke, di sini saya gambarkan dalam sebuah flowchart ya. Oke, mulai start ya. Jadi kita mulai, kemudian kita masuk ke dalam kondisional. Nah, kondisi kan simbolnya begini ya, belah ketupat. Masuk ke dalam kondisional di sini. Jika kondisinya benar, maka pernyataannya itu akan dieksekusi. Ini kan simbol proses ya. Persegi 4 ini simbol proses. Pernyataan ini akan diproses, akan dieksekusi. Kemudian kalau sudah selesai. Tapi ini kan tadi kalau kondisinya benar. Kalau kondisinya salah bagaimana? Jika kondisinya salah ya sudah, langsung pernyataan dilewati langsung saja. Kalau tidak ada statement atau blok program yang lain ya sudah selesai jalannya program gitu ya. Artinya pernyataan ini dilewati gitu ya. Jadi saya ulangi, jika kondisinya bernilai benar maka pernyataan dieksekusi. Jika kondisinya salah maka ya sudah dilewati pernyataan itu. Karena pernyataan tadi kan kalau di slide yang berikutnya, nah ini kan di dalam blok if-nya. Jadi kalau kondisinya salah ya pernyataan tidak dieksekusi, tidak diproses. Nah, jadi langsung begini. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ini keterangan dari yang flowchart yang sebelumnya. Jadi kondisi digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Jadi di dalam kondisi ini nanti akan ada sebuah operasi, mungkin operasi perbandingan kah, kan gitu kan, yang nantinya akan menghasilkan nilai boolean. Nilai boolean itu kan true dan false saja ya. Oke. Jika kondisi bernilai true maka pernyataan akan dikerjakan atau dieksekusi. Nah, kalau salah ya berarti tadi tidak dieksekusi, dilewati saja. Nah, pernyataan ini berisi perintah-perintah dan akan dijalankan jika kondisi bernilai benar. Pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal maupun majemuk. Kalau tunggal berarti kan cuma satu statement saja, cuma satu baris kode. Atau misalnya banyak ya silakan, sesuai dengan kebutuhan nantinya ya. Oke, sampai kapanpun yang namanya kondisional ketika Anda membuat program pasti ini akan digunakan ya. Oke, contoh di sini. Buatlah algoritma, flowchart, dan program untuk menyatakan jika bilangan yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan 0, maka akan ditampilkan kalimat bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Nah, berarti gimana? Saya pakai notepad saja. Misalnya saya perbesar dulu fontnya. Algoritma menentukan bilangan sama dengan atau begini 0. Pertama, 1 pasti mulai, ya kan? Kedua apa? Kedua apa berarti? Kedua ya
menerima bilangan atau ada input di sana, ya kan? Ketiga, mengecek apakah bilangan sama dengan 0, ya kan? 4, jika ya atau maksudnya di sini adalah true, maka tampilkan di layar outputnya bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Nah, jika tidak, atau dalam hal ini adalah false, maka program berhenti. Dan yang terakhir adalah selesai atau stop, ya. Oke, mulai atau start, stop atau end, gitu ya. Oke, jadi ini algoritmanya, ya. Oke, ini algoritmanya. Kemudian bagaimana flowchartnya? Flowchartnya tinggal dibuat, mulai, ya kan? Kemudian menerima bilangan, ada input, ya. Misalnya dari apa namanya? Dari algoritma ini pertama, ya, pertama mulai, ya kan? Kemudian setelah itu ada input, berarti jajar genjang, ya kan? Input bilangan, input nama variabelnya bil, ya. Oke, kemudian setelah itu dicek apakah bilangannya ini, ya, apakah bil itu sama dengan 0, kan gitu, ya kan? Jika ya, maka tampilkan outputnya. Outputnya kan ini juga bisa, ya. Tampilkan outputnya tadi, bilangan yang Anda masukkan adalah 0, ya, jika ini bernilai true. Nah, kemudian setelah itu, ya kan, selesai. 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 Jadi kalau sudah ketemu true ya sudah, jangan dieksekusi juga yang lain. Tapi kalau di sininya bernilai false, maka dia bernilai false, maka dia akan melewati. Nah, proses untuk menampilkan ini, ya. Oke, jadi mari kita contohkan saja dalam program. Kita langsung saja buat project baru. Oke, nama projectnya kondisional
if ya. Kita simpan di folder latihan pertemuan 6. Nah, nama solusinya kondisional. Nanti di dalam solution ini kan kita punya project conditional if else, if. Nanti di pekan depan juga ada switch case dan sebagainya ya. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita akan buat di sini kondisional. Saya perbesar. Di nama solusinya adalah kondisional. Kita berada di project conditional if ya. Oke, saya perbesar. Ini saya hapus. Kita belum pakai ini. Nah, di sini kita pertama ya start. Kemudian kita diminta untuk memasukkan bilangan kan gitu kan. Oke, misalnya kita pakai console.writeLine. Pakai write saja. Kenapa pakai write? Karena kita ingin menuliskan begini. Masukkan bilangan. Nah, kemudian setelah itu kita punya variabel integer bill, ya kan, sama dengan ini hasil dari inputan dari console read line, ya kan. Berarti hasil dari console.readLine ini, nah ini kan tipenya kan string ya kan. Jadi console readLine ini harus kita convert. Kenapa? Ini tipenya dari sini string, ternyata disimpan dalam variabel integer, kan nggak cocok ya. Yang mau disimpan string disimpan dalam wadahnya integer. Jadi yang mau disimpan juga harus sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan variabelnya. Jadi ini saya pakainya convert ya, convert dot to integer, dikonvert ke integer. Apa yang dikonvert? Yang dikonvert adalah hasil dari console dot read line, kurung buka kurung tutup ya. Karena readLine ini adalah sebuah metode dari kelas console, sama dengan writeLine ini adalah sebuah metode, sebuah fungsi dari kelas console. Jadi yang namanya fungsi kan atau metode harus diikuti dengan kurung buka kurung tutup ya. Jadi sekarang bill berisi bilangan yang kita inputkan dari keyboard ya. Kemudian setelah itu kita pakai conditional if-nya. Jika ini bill itu sama dengan, Anda silakan direview lagi materi operator. Kita kan akan menggunakan operator perbandingan. Kalau sama dengannya double. Kalau lebih besar sama dengan begini, lebih kecil sama dengan begini, ya sama dengan begini. Kalau tidak sama dengan, tanda pentung sama dengan. Ya, karena kita menggunakan sama dengan berarti ini. Jika bill sama dengan 0, nah ini ya. Jika bill sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Nah, di dalam kurung kurawal ini berisi statement dari blok if-nya. Jika bill sama dengan 0, maka tampilkan kan tadi ya. Tampilkan hasil bahwasannya bilangan yang dimasukkan adalah 0 kan gitu. console.writeLine bilangan yang Anda masukkan adalah 0, misalnya begitu. Jadi statement ini akan dieksekusi. Jadi seluruh statement yang ada di dalam blok if ini akan dieksekusi apabila kondisinya bernilai benar. Kalau kondisinya bernilai salah, ya sudah, abaikan saja statement ini. Lalu berikutnya apa? Ternyata berikutnya tidak ada kode program yang lain. Ya sudah, berarti selesai. Ya. Oke, kita jalankan coba. Nah, masukkan bilangan. Jadi ini pointernya masih di sebelahnya ya, karena saya pakainya write ya. Setelah menuliskan ini tidak pindah baris ya. Saya masukkan 0 misalnya, enter.
bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Jadi statement ini akan dieksekusi. Kenapa? Kondisinya bernilai benar. Bilangan yang saya masukkan kan 0. Dibandingkan 0 sama dengan 0, benar apa salah? Ya benar, ya kan? 0 sama dengan 0. Maka karena nilainya true atau benar, statement di dalam blok if akan dieksekusi. Ya. Kalau statementnya salah, coba saya jalankan. Saya masukkan 7, enter. Nah, ini. Setelah memasukkan 7, tidak ada yang dieksekusi, langsung saja selesai. Ya kan? Kalau sudah selesai kan program selesai dijalankan kan, ini press any key to continue. Ya. Oke. Jadi begitu. Akan dieksekusi apabila kondisinya hanya bernilai benar. Jika kondisinya bernilai salah, maka blok if-nya tidak akan dieksekusi. Inilah contoh penggunaan blok atau statement if, ya, kondisional if. Jika kondisinya benar, jalankan. Tapi kalau salah, tinggalkan. Gitu, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan pada slide. Nah, ini tadi kondisional if, ya. Oke, contohnya misalnya untuk apa sih? Ya, Anda bisa misalnya main game. Saya contohkan game ya yang mungkin banyak ininya ya. Misalnya Anda ingin membeli di dalam game Anda itu, ingin membeli suatu peralatan ataupun apa gitu ya, atau ada peralatan yang boleh dipakai jika poin Anda sudah mencukupi, kan gitu kan. Jika poinnya sudah mencukupi, maka tampilkan peralatan yang boleh dipakai. Misalnya ada peralatan X, itu boleh dipakai jika poinnya lebih dari atau sama dengan 1000. Poin Anda 900, maka menampilkan peralatan X itu tidak dilakukan, ya. Misalnya begitu. Oke, ini kondisional if. Kemudian yang berikutnya kondisional if else. Bedanya apa dengan if? Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Jadi bentuk kondisional if yang kedua adalah pernyataan if dan else. Else artinya apa? Else kan artinya yang lain, kan gitu kan? Gitu. Jadi di sini ada dua pilihan pernyataan yang akan dieksekusi. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Contoh, misalnya di sini bentuk umumnya seperti ini. Jadi memiliki dua pilihan, ya, memiliki dua pilihan. Pernyataan 1 atau pernyataan 2. Kalau tadi kan cuma satu pernyataan, tadi cuma sampai sini selesai. Tapi sekarang ada else-nya, ya. Jadi gini, jika kondisinya bernilai benar, maka blok if-nya yang akan dieksekusi. Sama seperti tadi kan, blok if akan dieksekusi apabila kondisi bernilai true, kan begitu, ya. Begitupun di sini, jika kondisi if, ya, ini bernilai benar, maka jalankan blok if-nya. Blok if-nya dari mana? Ini kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup, berarti pernyataan 1. Ya, jadi kalau kondisinya benar, maka yang dieksekusi pernyataan 1. Tapi kalau kondisinya salah, maka yang dieksekusi adalah pernyataan 2. Jadi ini kalau salah, pernyataan 2 yang dieksekusi, ya. Jadi ini ketika kondisinya true, maka yang ini. Ketika kondisinya false, maka pernyataan 2 yang dieksekusi. Loh, kok di else-nya di sini tidak ada kondisinya? Di else nggak ada kondisi. Ini kan misalnya ada dua pilihan, ya kan? Pilihan A dan B. Ya, oke. Saya analogikan begini. Saya sedang
di rumah, kemudian waktu kecil misalnya ada seorang anak kecil gitu aja ya, seorang anak kecil, dia dibelikan mainan. Nah, kemudian dia itu punya dua kotak mainan, ya. Kotak mainannya itu kotak mainan A dan kotak mainan B. Nah, setelah dia dibelikan mainan, kemudian dia sempat bermain-main, ya. Dia masukkan mainannya itu dalam kotak mainannya dia. Dia punya tempat untuk menyimpan mainan itu ada dua kotak, kotak A dan B. Nah, dia asal masukin aja di kotak mainan A atau B, pokoknya dia asal masukin aja. Kemudian keesokan harinya ada temannya main ke rumah. Biasa anak kecil kan kalau dia punya mainan baru kan ingin menunjukkan ke temannya kan gitu kan. Hei, aku dibeliin mainan baru sama ayah, misalnya kan gitu. Ih, coba aku lihat coba mainan apa, bagus banget mainannya, katanya gitu kan. Nah, terus dia ambil mainannya, tapi akhirnya kan dia menyadari, di mana ya mainannya saya taruh ya, di kotak mainan A atau B ya. Nah, ketika dia ngecek mulai dari kotak mainan A, ketika kotak mainan A, ternyata ya di sini ada mainannya. Ya sudah, kotak mainan A di bawah sudah. Ya, kotak mainan B gimana? Ya sudah, diabaikan saja. Ya, kotak mainan B diabaikan, nggak usah dicek. Sama kayak gini, jika kondisinya sudah bernilai benar, ya udah kerjakan pernyataan satu. Setelah mengerjakan pernyataan satu, apakah pernyataan kedua dikerjakan? Tidak, lanjut ke yang berikutnya. Pernyataan dua diabaikan, jadi memilih salah satu. Yang namanya milih kan nggak boleh dua-duanya, ya kan? Harus memilih salah satu. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Tapi jika misalnya ternyata kok di kotak mainan A ini barangnya tidak ada, mainannya tidak ada, ya kan? Maka apakah kotak mainan A diambil? Ya tidak, karena yang dicari kan mainannya. Nah, akhirnya dia tidak perlu mengecek mainan apa di kotak mainan B. Logikanya kan begitu, karena dia sudah yakin betul mainannya disimpan di salah satu kotak mainannya. Tapi dia lupa apakah di kotak A atau B, karena dia kan harus milih. Nah, ketika di kotak mainan A dia cek, dia buka kotaknya ternyata nggak ada mainannya, ya sudah, maka langsung saja kotak mainan B yang diambil tanpa mengecek apakah betul mainannya di dalamnya atau tidak. Logikanya kan gitu, karena pilihannya cuma ada dua. Ketika cek A, maka bukan, pasti di B. Ya sudah, nggak usah cek lagi. Makanya di bagian else ini tidak ada kondisi yang mengecek apakah kondisinya semacam ini atau tidak gitu. Jadi pengecekan hanya sekali saja. Jika benar maka kerjakan pernyataan satu. Jika kondisinya salah, maka kerjakan pernyataan di blok else. Ya, oke. Jadi jika kondisi benar maka dikerjakan pernyataan satu. Jika salah maka kerjakan pernyataan yang kedua. Begitu. Jika kondisinya benar maka langsung saja kotak A diambil, kerjakan, dieksekusi kotak mainan A diambil. Tapi jika salah maka langsung saja kotak mainan B diambil tanpa ngecek. Karena logikanya kan gitu, mainan disimpan di kotak mainan B atau kotak mainan A, kan begitu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau digambarkan dengan flowchart seperti ini. Start, kemudian kondisional, masuk dalam kondisional, ngecek kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar maka pernyataan satu dieksekusi atau diproses. Kalau sudah ya selesai, pernyataan dua nggak usah dieksekusi, gitu ya. Tapi kalau tadi kondisinya salah, nah maka kan arahnya ke sini.
mengerjakan pernyataan 2 yang mana di dalam blok else-nya. Setelah mengerjakan blok else, kemana? Ya sudah, selesai. Pernyataan 1 nggak usah dieksekusi, karena hanya memilih salah satu. Pernyataan 1 atau 2 yang akan dieksekusi berdasarkan kondisinya. Ya, berdasarkan kondisinya. Contoh, dalam game kondisinya mati, ya kan? Dia mati, kemudian ngecek kondisinya. Nyawanya masih enggak, masih ada, benar, maka kerjakan ini, melanjutkan gamenya, ya kan? Tapi kalau misalnya memang kondisinya nyawanya habis, berarti apakah nyawa lebih besar dari 0 kan gitu kan? Ternyata nyawanya 0, habis, maka apa yang terjadi? Game over, ya kan? Proses game over, selesai kan gitu. Ya. Ini contoh. Ya, jadi kayak gitu. Nah, contoh. Nih, ini memodifikasi soal yang sebelumnya. Buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk menyatakan jika bilangan yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan 0, maka tampilkan kalimatnya. Bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Tapi jika kondisinya salah, artinya bilangan yang dimasukkan itu tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan kalimat bilangan yang Anda masukkan adalah bukan 0. Nah, jadi coba kita mulai dari mulai start menerima bilangan, ngecek bilangan. Apakah bilangan sama dengan 0? Jika iya, maka tampilkan di layar bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Tapi jika tidak atau false, maka tampilkan ini. Ya. Bilangan yang Anda masukkan bukan 0 misalnya kan gitu, selesai. Jadi jika iya tampilkan yang ini, jika tidak tampilkan yang itu. Jadi hanya memilih salah satu. Berarti di flowchartnya bagaimana? Ya tadi gitu. Ya. Start, ya kan? Kemudian ada input bilangan, ya kan? Ini inputnya, input bilangan. Kemudian ada kondisional, cek apakah bil sama dengan 0 kan gitu kan? Jika ya atau true, maka tampilkan atau memproses apa, atau di sini kan langsung menampilkan ya, berarti jajar genjang. Menampilkan bilangan adalah 0, ya kan? Kemudian selesai ya. Jadi silakan Anda sambil mencatat ya. Jadi Anda punya catatan, tidak hanya video ataupun tidak hanya materi slide saja yang Anda punya. Anda punya bukti kalau Anda kuliah kan gitu. Tapi kalau kondisinya di sini adalah false, maka yang ditampilkan adalah menampilkan bahwasannya bilangannya itu tidak sama dengan 0. Setelah itu kemana? Ya sudah, selesai. Nah, gitu ya. Oke, programnya bagaimana? Oke, kita buat satu saja lagi supaya nanti Anda punya ininya ya. Kalau tadi kan cuma if saja, kita bikin yang di solution kita add project ya. Ini namanya kondisional, misalnya if else. Nah, nih saya perbesar supaya cepat, copy saja. Nah, tadi ngopinya dari mana? Oh ya,
supaya cepat copy saja, paste di sini, ya kan? Masukkan bilangan, misalnya integer bilangan hasil dari ini, kemudian jika bilangannya sama dengan 0 maka bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Tapi jika kondisinya salah, ya kan? Nah, jika kondisinya salah, maka di else-nya nggak perlu ngecek lagi, langsung saja eksekusi biar cepat, copy saja. Nah, bilangan yang Anda masukkan bukan 0. Udah, cuma gitu aja bedanya ya. Jadi ini dieksekusi apabila kondisinya bernilai benar. Kalau yang else-nya dieksekusi apabila kondisinya salah. Ya, coba kita jalankan. Kita buat ini menjadi set as startup project dulu ya. Jadi nanti ketika dijalankan metode main yang di sini yang dieksekusi. Nah, masukkan bilangan 0, coba jalankan. Bilangan yang Anda masukkan adalah 0. Nah, kan gitu kan? Ketika saya jalankan lagi, saya masukkan 7. Bilangan yang Anda masukkan bukan 0. Nah, jadi kan kondisinya salah. Maka yang dieksekusi adalah yang bawah. Ya sudah, selesai. Ya. Oke. Misalnya begitu. Ini yang contoh yang 2 pilihan. If, else. Oke, ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga di sini adalah kondisional if, else, if. Berarti pilihannya lebih dari 2. Jadi bentuk kondisional if yang ketiga adalah pengembangan dari pernyataan if dan else sebelumnya. Pernyataan ini memiliki lebih dari 2 pilihan. Bentuk umumnya seperti ini. If, karena kondisinya lebih dari 1, maka saya beri nama nanti kondisi 1, kondisi 2 gitu ya. Jika kondisi 1 bernilai benar, maka di blok if ini yang akan dieksekusi. Tapi jika kondisinya salah, maka ada else-nya. Loh, ternyata else-nya ada if-nya. Ketika ada if, maka ada kondisi. Nah, jika Anda kalau ngomong jika apa? Kondisinya apa? Jika hujan pakai payung, ya kan? Ya, jika hujan dan kondisinya berjalan kaki pakai payung. Jika hujan sedang naik motor, maka pakai jas hujan, kan begitu? Ya. Jadi begitu. Jika ada if ya, maka ada kondisi. Maka di sini di else if ada kondisi yang kedua. Ya. Pernyataan 2. Jadi ketika kondisi 2 benar, maka pernyataan 2 yang dieksekusi. Ya, jika kondisi 1 saya tandai dengan lingkaran, maka pernyataan 1 dieksekusi. Jika kondisi benar 2, kondisinya saya tandai dengan kotak, maka yang dieksekusi yang dengan kotak ini. Jika kondisi else if yang berikutnya boleh sampai ke berapa? 1000 boleh, terserah sesuai dengan kebutuhan. Yang penting else if ada kondisi else if, kondisi kan begitu. Sampai kondisi ke n, misalnya saya tandai dengan segitiga. Jika kondisi n benar, maka pernyataan yang ke n ini yang dieksekusi. N-nya berapa? Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika kondisinya tidak ada yang benar, maka kan pernyataan-pernyataannya pun tidak ada yang dieksekusi. Maka larinya ke else yang terakhir. Jadi else yang terakhir nggak ada if-nya. Ya, else yang terakhir nggak ada if-nya. Langsung saja dieksekusi yang pernyataan X ini jika kondisinya tidak ada yang benar, tidak ada yang memenuhi, tidak ada yang bernilai true. Jadi saya analogikan lagi dengan kotak mainan tadi. Nah, misalnya ada kotak mainan A, ya, B, dan C. Nah, karena
dia sering dibelikan mainannya kan semakin banyak ya, si anak kecil yang tadi itu ya, mainannya semakin banyak. Karena mainannya semakin banyak, kotak mainan untuk menyimpan mainannya pun bertambah. Tadi hanya 2, sekarang 3. Nah, ketika dia dibelikan mainan baru lagi, saat ini sudah punya 3 kotak mainan, temannya datang lagi ke rumah. Hei, saya dibelikan mainan baru lagi sama ayah. Mainan apa? Coba lihat. Misalnya kan gitu kan. Nah, nanti ya saya ambil. Nah, kembali lagi dia lupa. Di mana ya saya simpan mainannya, di kotak A, B, atau C ya. Nah, kan begitu kan. Ketika mainannya disimpan, dia cek dulu di kotak A. Ketika memang benar, ya sudah, kotak mainan A diambil, dibawa, tunjukkan sama temannya. Kan begitu. Ya. Tetapi jika ternyata kotak mainannya ini tidak ada di sini, ya, tidak ada di kotak mainan A, salah, maka dia cek kotak mainan B, ya kan? Artinya ketika tadi kotak mainan A, oh benar, ya sudah, kondisi 1 benar kan gitu kan? Eksekusi pernyataan 1, kotak mainan A dibawa. Lalu kondisi-kondisi berikutnya gimana? Ya udah diabaikan, kan dia sudah ketemu mainannya di mana, di kotak mainan A. Makanya tadi kotak mainan A dibawa. Kotak B dan C abaikan saja, biarin saja, karena mainan yang dicari sudah ketemu. Tapi kalau kondisi 1 salah, maka masih ada 2 nih kan. Kalau masih ada 2, maka harus ada pengecekan, ya kan? Harus ada pengecekan. Di B apa C ya? Coba saya cek dulu yang di B. Berarti kan kondisi 2 di sini analoginya ya. Ketika di kotak mainan B ternyata ada, maka ya sudah, langsung saja dibawa kotak mainan yang B. Ya, kotak mainan B dibawa. Artinya kondisi 2 benar, pernyataan 2 dieksekusi. Pernyataan 3 gimana? Dan seterusnya, abaikan saja. Pernyataan 1 kan tadi sudah diabaikan karena salah kan. Ngecek yang kedua ternyata benar, pernyataan 2 dikerjakan. Kemudian yang berikutnya abaikan. Sama di sini, kotak mainan B sudah jelas bahwasannya mainan B ada di sana, mainannya ada di kotak B, maka diambil. Kotak C gimana? Abaikan saja. Namun jika ternyata di kotak mainan B juga di sini tidak ada mainannya, pilihannya kan tinggal 1, hanya kotak mainan C saja. Logikanya nggak perlu dicek. Kotak A nggak ada, kotak B nggak ada, ya sudah, pasti di kotak C. Tidak perlu dicek, langsung saja dibawa kotak mainannya, ya. Jadi yang terakhir nggak perlu ngecek. Makanya tadi yang 2 pilihan kan, if-nya hanya kondisinya hanya sekali, di if-nya aja, ya. Yang di sini kan hanya if saja, ya kan? Kondisinya di pilihan yang terakhir nggak ada pengecekan, langsung saja dibawa, kan begitu. Begitupun yang ini. Kondisi ini salah, kondisinya salah semua. Pilihannya tinggal 1, tinggal pernyataan terakhir, ya sudah, kerjakan. Begitupun ini, kotak mainannya tinggal berapa? Tinggal 1, pasti di kotak mainan itu. Sudah, langsung saja dieksekusi. Itu contoh. Nah, kan gitu ya. Jadi pengecekannya seperti itu. Jika kondisinya benar, eksekusi. Jika salah, lari ke else-nya. Jika else-nya masih ada if-nya, cek kondisinya. Kalau memenuhi, ya kan, kondisi salah, lari ke else-nya. Ternyata else-nya ada if-nya, cek kondisinya. Kalau memenuhi pernyataan pernyataan dari blok else if ini dieksekusi. Tapi kalau salah, lari ke else berikutnya. Begitu seterusnya sampai kalau misalnya ketemu, ya kerjakan ketika kondisinya benar. Tapi kalau kondisinya salah semua, maka lari sampai else yang terakhir nggak ada kondisinya, ya langsung dikerjakan. Gitu ya. Ini untuk kondisional if else if, lebih dari 2 pilihan. Oke, contohnya begini. Start. Ini saya gambarkan dengan algoritma.
kondisi 1. Jika kondisi 1 bernilai benar, maka pernyataan 1 dieksekusi dan selesai, sudah. Kondisi-kondisi berikutnya, pernyataan-pernyataan berikutnya abaikan saja. Tapi kalau kondisi 1 bernilai salah, nah ini, maka kondisi 2 dicek. Jika kondisinya bernilai benar, maka pernyataan 2 yang dieksekusi, kemudian selesai, ya. Tapi kalau kondisi 2 kembali lagi, kondisi 2 ini bernilai salah, maka lari kondisi-kondisi berikutnya sampai ke kondisi ke N. Jika kondisi ke N ini bernilai benar, maka pernyataan di kondisi ke N ini dieksekusi dan selesai, ya. Jadi hanya memilih salah satu. Tapi kalau kondisi ke N ini masih salah juga, ya kan? Oh, ternyata di sana tidak ada kondisi lagi, artinya dia adalah pilihan terakhir. Ada pernyataan X yang dieksekusi. Kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Jadi hanya memilih salah satu. Apakah pernyataan 1, 2, 3 atau X? Ini dikerjakan apabila kondisi 1 benar. Kalau salah maka nggak dikerjakan, lari ke sini. Kondisi yang kedua, jika benar kerjakan, jika salah tidak dikerjakan. Pernyataan 2, lari ke kondisi berikutnya. Jika kondisi yang berikutnya ini bernilai benar, maka kerjakan pada blok if di kondisi itu dan selesai. Tapi jika salah lagi, ternyata salah, maka oh ternyata tidak ada kondisi lagi, langsung ke pernyataan, berarti ini adalah pilihan terakhir, langsung dieksekusi dan selesai. Memilih salah satu, apakah pernyataan 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya. Ini di sini ada contoh soal. Buat flowchart untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini nanti silakan dibuat sebagai tugas, ya, dibuat sebagai tugas. Silakan dikerjakan berkelompok, ya. Silakan dikerjakan berkelompok maksimal 2 orang, ya. Jadi silakan dibuat flowchartnya dan dibuat programnya, ya. Jadi dibuat flowchart dan programnya untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai angka. Ya, di sini nanti mungkin saya akan contohkan ABC saja dulu, ya. Misalnya sebagai contoh, ya, kayak nanti flowchartnya saya yakin Anda silakan bisa diskusi dengan temannya maksimal 2 orang, ya. Oke, misalnya saya akan buatkan program begini. Ini conditional if, saya buat satu lagi, add new project, namanya conditional if else if. Nah, ya. Oke. Ini supaya cepat. Nah, oke, misalnya gini. Oh. Saya punya ketentuan, misalnya jika misalnya gini, saya tulis di sini, jika nilai kurang dari kurang dari 50, ya kan, kurang dari 50, maka nilainya itu adalah C, ya. Jika nilai kurang dari jika nilainya ini lebih besar atau sama dengan 50 tapi nilai masih kurang dari
misalnya 75 ya, maka nilainya adalah B. Dan lagi misalnya nilainya ini lebih besar atau sama dengan 75 tapi dia lebih kecil atau sama dengan 100, atau kalau di contoh ini gimana tadi? Oh, gini aja udah. Nilai lebih besar atau sama dengan 75 gitu aja berarti kan. Artinya nilai 0 sampai 49,9 kan gitu kan. Ini kan di bawah 50 berarti ya, kan C. Kemudian nilai 50 kan ada sama dengannya ya kan. Jadi nilai B itu nilainya itu sama dengan 50 atau lebih besar dari 50 kan begitu. Karena yang masuk C kan kurang dari 50, berarti 50 persis, nilai 50 kan masuk dalam B ya. Karena C kan di bawah 50, B sama dengan 50 atau lebih dari 50, tapi dia masih lebih kecil dari 75, berarti sampai 74,99 katakanlah begitu kan. Oke. Nah, selebihnya 75 ke atas atau nilai, atau boleh ditulis begini, nilai lebih besar atau sama dengan 75 kan begitu kan. Karena kurang dari 75 kan masuk B 7499. Pas tepat 75, nah ini sudah masuk, nilainya adalah A. Nah, kan begitu ya. Oke. Kita akan buat programnya untuk menentukan nilai A, B atau C. Nah, ya. Anda akan buat di sini. Berarti di sini pertama apa? Masukkan nilai angka misalnya. Ini misalnya program untuk konsol. Nah, saya kasih judul dulu misalnya program konversi nilai angka ke nilai huruf misalnya. Nah, misalnya ini judulnya ya, pakainya right line berarti. Setelah menuliskan ini kan ganti baris untuk menuliskan yang ini kan gitu ya. Masukkan nilai angkanya. Setelah itu kita pakai variabel nilai angka ya, hasil dari ini. Nah, kita cek jika nilai angka kurang dari 50, nah kan begitu. Kita ceknya dari bawah ya kan, cek dari bawah. Jika kurang dari 50 maka nilai huruf adalah C ya kan. Kemudian berikutnya kan pilihannya masih ada dua lagi, C, ada B, ada A, berarti harus ada if-nya lagi. Else if apa? Nilai angka lebih besar, kurang dari 75, maka nilai huruf adalah B. Kenapa saya pakainya ini? Ini kan ada kurang dari 75 tapi lebih besar atau sama dengan 50 kan begitu. Nah, ini kita pakainya yang satu aja ini. Kan tadi dicek. Misalnya nih, saya punya nilai, misalnya saya punya nilai itu 60. Ketika dicek di sini benar apa salah? Salah kan? Makanya kondisi ini tidak dieksekusi. Lanjut ke else yang berikutnya. Ternyata di else yang berikutnya
nilai angka kurang dari 75. Benar apa salah 60 ini? Benar, makanya nilainya adalah B. Ya. Kemudian pilihan yang terakhir kan untuk menghasilkan nilai B, C sudah, B sudah, pilihan terakhir kan tinggal A. Berarti karena pilihannya tinggal satu, maka di sana hanya ada L saja tanpa if, karena dia adalah pilihan yang terakhir. Ya. Right line, nilai huruf adalah A. Jadi ada 3 pilihan. Ketika saya punya nilai 60 tadi, cek di sini benar apa salah? Salah. Maka cek yang berikutnya. Di sini 60 benar, kurang dari 75? Betul. Jadi harus urut. Ngeceknya harus urut. Kalau nggak urut nanti outputnya salah. Ya, coba kita jalankan. Kita masukkan dulu yang untuk menghasilkan nilai C. Coba nilainya 45. Bilang sorry, ini kondisional ini saya jadikan set S tata project dulu. Nah, jalankan. Masukkan nilai angka. Nilai angkanya 45. Nilai huruf adalah C. Betul? Betul. Kalau saya jalankan, saya pengen coba untuk mengoutputkan nilai B. Nilai hurufnya 65. Kan masih kurang dari 75 ya. Nilai huruf B, betul ya kan? Ketika saya masukkan 65, di sini kan kondisinya salah. Maka ini diabaikan, langsung lanjut ke sini. Kondisinya benar apa salah? Oh, benar, langsung dieksekusi. Nilai huruf adalah B. Ya, jadi ini ngeceknya harus runut dari yang terbawah. Nggak boleh untuk C dulu kemudian untuk A gitu, nggak bisa. Ya, logikanya kan gitu. Kemudian coba kalau saya jalankan untuk menentukan menghasilkan nilai A, saya masukkan nilainya coba 80. Nilai huruf adalah A, ya kan? Kenapa? Kok nilainya adalah A? Nah, coba kita analisis di sini. 80 yang saya masukkan. Nilai apa? Nilai angka kan 80 masuk dalam variabel nilai angka kan gitu kan. Kemudian dicek. Jika nilai angka kurang dari 50. Benar apa salah? 80 kurang dari 50. Salah, maka diabaikan. Kemudian ke else yang berikutnya, nilai angka kurang dari 75. Benar apa salah? 80 kurang dari 75. Salah lagi. Lari ke else-nya lagi. Oh, ternyata else-nya nggak ada if-nya. Berarti dia pilihan terakhir. Langsung yang ini dieksekusi. Maka nilai huruf adalah A. Oke. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk pembahasan pertemuan kali ini, silakan untuk yang ini dijadikan tugas ya. Ini silakan dibuat tugasnya untuk membuat flowchart. Dan ini jadi tugasnya kan ada dua ya, tugasnya ada dua, membuat flowchart dan membuat programnya ya. Flowchartnya dibuat dengan menggunakan Microsoft Word saja, bikin AutoShape ya, pakai AutoShape kan bisa ya. Kemudian programnya dengan menggunakan C#. Nah, nanti dari folder program dan file Word-nya itu dijadikan satu RAR ya, dijadikan satu file RAR. Kemudian nama file RAR-nya adalah name Anda. Jadi misalnya name-nya kan dari dua orang ya, misalnya hasil dari dua orang ya, misalnya nama file RAR atau boleh zip juga boleh, misalnya NIM Anda masing-masing, misalnya 20.03.04.00.01 dan 20.03.04.00.02. Nah, misalnya begitu. Atau kalau dan ini nggak bisa biasanya ya, dan gitu aja nggak apa-apa. Nah ya, jadi nama file RAR-nya adalah NIM-nya masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp group
ya, sehingga jawaban yang saya berikan juga bisa disimak atau dibaca oleh teman yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya, dan selalu diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kita, dan pastinya diberikan kemudahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.